welcome back to The Comment bersama Jesslyn Alvareto. Jesslyn. Yeah. Dia umurnya baru 16, tetapi sudah mempunyai karya-karya yang luar biasa di YouTube-nya. Wih. Di YouTube dia banyak melakukan permainan-permainan. Kenapa? Kamu ngapain sih di YouTube? Aku biasanya bikin vlog, challenge, atau enggak, ya gitu sih, vlog atau enggak challenge. Sekarang lagi bikin itu kontennya YouTube sama anak-anak. Iya, sama anak kecil. Gimana tuh bikin sama anak kecil? Iya, jadi kontennya sih kayak vlog-vlog gitu aja. Atau enggak, misalnya kita datang ke tempat apa, terus kita kasih tahu permainan-permainan buat anak-anak atau apa gitu. Oh jadi Bagus juga jadi rekomendasi kan. Soalnya khususnya di Jakarta ya, anak-anak tuh kekurangan tempat bermain loh, kayak play park. Iya, itu bisa. susah. Dan sekalinya ada play park itu asem. Iya. Terus sekarang park play park di mall. Ya. Iya benar. Iya sih. Outdoor ya. Iya benar. Oke, kalau begitu karena kamu ini mungkin sudah mulai membuat konten anak-anak, kita akan menantang kamu. Apa tuh? Ini menantang. Menenteng. Untuk mendongeng di Doleng Dongeng Challenge. Baiklah, aku dulu ya. Pada suatu hari, di sebuah, kamu liatin aku aja. Hai. Pada suatu hari, di sebuah istana, ini adalah istana, kebetulan nama daerahnya Arloji, jadi Istana Arloji. Itu toko di Blok M. Gue pernah nganterin lu betulin. Aduh. Di Istana Arloji tinggal seorang princess, ya, yang dia berjualan tomat. Princess ini adalah princess jahat. Dia menjual tomat-tomat busuk kepada nenek-nenek yang tidak berdaya. Untuk apa? Untuk membeli sebuah sapu ajaib. Katanya sapu ajaib ini bisa membersihkan Istana Arloji dari para koruptor. Pecat-pecatin aja bos. Iya. Jadi kalau disapu, koruptornya pergi. Nah, akan tetapi si saudara perempuannya princess tadi, si princess flamboyan yang suka memakai gaun emas, dia membeli gaun emasnya dari hasil korupsi. Wah, Makanya dia dilema nih. ingin menggagalkan rencana princess yang tadi ingin membersihkan negaranya dari korupsi. Nah, siapa ini ya? Tangle. Oh iya. Tapi tiba-tiba terkejutlah si bendahara. Bendahara. Oh ini bendahara dia. Ini bendahara. Mantap. Bendahara. Hah? Apa? Karena waduh, Spartacus. karena si apa itu namanya? Si sapu ajaibnya itu hilang. Lalu Istana Arloji pergi berperang dengan negara Abadi Jaya. Ini mereka jam lagi. Itu toko jam lagi. bukan satu lagi toko elektronik. Istana Arloji berperang dengan Abadi Jaya untuk memperebutkan si kuda liar. Katanya susu kuda liar itu mempunyai khasiat yang bisa melindungi mereka dari senjata-senjata perang. Oh iya. Ya. Tetapi ternyata susu kuda liar itu mempunyai efek samping. Siapapun yang meminumnya bisa mempunyai rusak mukanya. Ini parah banget, gue mah gak ketawa gue. Gue gak ketawa gue. Tetapi si raja Istana Arloji pun akhirnya menikah dengan ratu yang cantik luar biasa, yang baik hati, yang pengertian, the best woman in the world. Mertuanya kaya lagi. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Terus, Pak, saya mau nanya. Ya. Terus, kisah si putri jahat dan kakaknya yang flamboyan itu dan bendahara,
Akhirnya mati di medan perang. Mati di medan perang. Ketusuk ini apa namanya panah asmara. Betul. Oke. Akhirnya Istana Arloji sekarang di Blok M Abadi Jaya, kerajaannya di Fatmawati. Iya emang betul. Emang bener bos. Bener. Iya. Di Blok A tuh Abadi Jaya. Bagus. Bagus. Sekarang Ben, skornya berapa Ben? 1. Udah. Ya. boleh juga kayak ini. KIE belit ya. Berikutnya siapa? Oh, saya. Danang. Oke. Nah, habis ini kamu nih. Baiklah. Untuk adik-adik yang budiman dan budiwati, saya akan dongengkan sebuah kisah yang sangat menyejukkan hati. Baik. Kisah dimulai di dapur. Pada suatu hari seekor tikus mencuri keju di dapur. Padahal keju itu sudah tertutup rapat di dalam teflon dengan harga Rp999.999. Oh ini TV ini jadinya? Tapi TV Medoi. tikus yang kelaparan demi memberi makan keluarganya ini bingung. Apakah aku harus mengambil keju itu demi keluargaku? Kalau aku mengambil, aku dosa. Tapi kalau aku tidak ambil, keluargaku kelaparan. Mana yang lebih berdosa? Membiarkan keluarga kelaparan atau aku mencuri? Akhirnya dia memutuskan mencuri. Tapi karena susah dibuka yang tadi, dia akhirnya mencuri beras. Pas dicoba berasnya, wah berasnya beras raskin. Beras miskin. Keluargaku kalau makan beras ini akan sakit. Bos, udah kelaparan gak usah milih-milih bos. Akhirnya dia mengambil beras dan lalu pergi ke kamar mandi untuk mencucinya. Saat dicuci, beras itu bertanya, Mbak, kerimbat sekalian ya. Lalu tikus itu pun memberikan kerimbat kepada beras itu dan ditanya, mau pakai air tonik Mbak? Mau, kata si beras. Akhirnya beras dan tikus pergi bersama-sama. Lalu saat beras dikantongi sama tikus, beras, aku minta tolong sama kamu ya. Aku ingin memberi makan keluargaku. Kamu yang aku kasih makan. Tidak apa-apa, aku akan berkorban. Tapi sebelumnya aku ingin ketemu temanku Bob. Siapa dia Bob? Itu dia, si Sponge. Akhirnya dia ketemu Bob si Sponge. Dan berkenalan juga dengan ini. Sebuah... Mikir. Ini apa sih? Sikat. Oh, Zikat, oke. Dan bertemu dengan temannya itu namanya Zikat. ZCUT. Wow, sikat. Dia ini adalah seorang DJ ya. Kata si Bob, hey cat gitu. Kamu mau nggak menemani perjalanan si tikus untuk memberi makan keluarganya? Boleh juga nih, Bob. Yuk, aku mainin sebuah lagu yuk. Mainkan lagu disco untuk menemani tikus perjalanan. Dengan bermodalkan musik dari Zikat, akhirnya dia tikus pergi dan bertemu dengan seorang koki yang sedang memasak. Koki tersebut akhirnya bingung karena resepnya kurang satu, yaitu beras. Si tikus berpikir, kalau aku menolong, aku akan ditolong. Lalu diberikan berasnya. Wahai koki yang cantik, bantulah keluargaku untuk makan. Oh iya. Akhirnya si koki memasakkan masakan yang enak, lalu dihidangkan ke adik dari si tikus itu. Saat dihidangkan, aku tidak suka masakan Eropa. Aku lebih suka masakan Indonesia. Akhirnya si tikus marah dan memakan adiknya. Terima kasih, semuanya hidup bahagia selamanya. Yeay! Semoga adik-adik terhibur ya. Oke. Kak Yeye, berapa Kak Yeye. nilainya Kak Yeye? Tiga. Tiga lumayan. Sikat. Bagus. Let's go, Jesslyn. Oke. Emang Pada suatu hari. pekan olahraga. Pada suatu hari, aduh kok bingung ya. Ada seorang anak yang memakai baju putih bernama Cantika. Dia sedang bersama teman-temannya. Laki-laki namanya Cantika. Cantika, maaf. Danang deh, Kak Danang namanya. Iya, namanya Danang. Oke, danang ya. Dia sedang bermain dengan teman-temannya main gelembung di sebuah taman. Tamannya itu banyak ininya, apa namanya? Singanya sebenarnya. Tapi dia nggak tahu, jadi dia main di sana sama teman-temannya. Terus? Kemudian dan tidur. Lo kan namanya buat tidur. Mana Kemudian- dongeng buat tidur?
kemudian di taman tersebut dia menemukan gayung. Cerita itu dia gayungnya mau diambil buat nangkap singa. Oke. Oke. Terus? Gambarnya? Oke. Kok sabun? Ya terserah lu yang bikin cerita. Terus singanya gimana? Singa makan sabun. Singa makan sabun. Ini yang di highlight bukan sabun tapi meja marmer. Iya. Gitu. Iya. Oke. Setelah itu ternyata dia mikir-mikir kalau pakai gayung tuh nggak bisa. Jadi dia mau pakai meja marmernya buat bunuh singanya. Wah. Sabunnya gimana sabun? Kita lewat. Gor nih gor. Sabunnya sabun. Sabunnya gimana sabun? Sabunnya ben aja deh. Oke. Oh sabunnya. Oh sabunnya biarin. Malas Biarin mikir aja. nih anak. Bener. Terus? Singanya? Apa ini? Nggak kelihatan. Kemudian Oh, iya, ternyata iya. waktu dia mau bunuh singanya, ternyata taman itu diterjang banjir. Oh. Banjirnya banyak lumpurnya. Gitu. Akhirnya dia semuanya kepleset jatuh. Wow. Semuanya kepleset. Akhirnya singanya hidup bahagia karena dia makan orang-orang jatuh kepleset itu. Yeay. Oh ini singa nih. Enggak, singa itu nggak kelihatan. Singanya di situ nggak kelihatan. Ini singa nih. Kok tadi? Belum selesai. Selesai. Lalu? Setelah dia makan anak-anak itu, dia menemukan ada teddy bear. Akhirnya dia main sama teddy bear itu. Di kursi. Di kursi kayu. Dia malas mikirnya anak. Di kursi. Di kursi kayu. Oke. Kok cerita lo nggak seru sih? Bisa Aku gimana bisa cerita. tidur? Pasti dapat nilai 0 dia. Iya. Dan gitu Aku dong. dapat 1, dia dapat 3. Ben Silaban, Kak Yeye. Kak Yeye. Nilainya berapa Kak Yeye? Ih, banyak itu. 1. Tua gapat manam jupan lalu las 12 13 14. Lu katanya ketua musik, itu kan ada 7. Bolak-balik aja bos, 7 kali 3, 21. Oh iya benar. Nggak usah hitung. Berarti nilainya- menang dong. Berarti nilainya 21. Jauh banget. Yeay, menang. Jesslyn menang. Nah, Sebagai hadiah. sebagai hadiahnya apa nih? Bener. Sebagai hadiahnya, Hadiahnya. Jesslyn mendapatkan sebuah hadiah. Apa tuh? Yes. Ini Adalah hadiah puding. dongeng. Selamat makan Nona cantik. Enggak lah. Rasanya apa? Enak. Rasanya rasa mantan, rasa masa lalu. Wow. Oke, baiklah kalau gitu terima kasih Jesslyn. Kita ketemu lagi di segmen Ya. Let's Comment.